Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji masih kenal dengan saya? Iya, masih ingat? Coba siapa? Dr. Lafia? Iya benar. Nah Puji, gimana sekarang? Suka masih sakit nggak perutnya? Alhamdulillah udah enakan kok. Udah enakan, alhamdulillah kalau gitu ya. Nah tujuan Teteh sekarang kesini lagi, itu mau nanya-nanya lagi ya, lanjutin yang kemarin ternyata ada yang harus ditanyain lagi. Nah kan kemarin Puji bilang kalau Puji itu sakit mah ya? Iya betul. Oke. Nah, kira-kira Puji tahu nggak sih penyakit mah itu apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Terus kalau faktor penyebabnya apa? Tahu nggak? Telat makan, Oh iya. Terus? eh, keseringan makan pedas, dan kurang ya. minum air. Nah, Puji kan udah lumayan tahu ya, tapi mungkin belum terlalu paham semuanya. Nah, sekarang tujuan Teteh kesini yaitu mau penyuluhan mengenai penyakit gastritis atau MAH itu. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Tempatnya di sini bagaimana? Baik, saya bersedia. Bersedia. Oke, sebelum dimulai di sini Teteh mau ngejelasin ya. Nah, jadi media yang Teteh gunain di sini yaitu ada PowerPoint sama yang namanya leaflet. Nah, ini leaflet ya. Nah, ini namanya leaflet. Oke, nanti waktu pas Teteh ngejelasin, mohon maaf kalau misalkan bahasanya agak campur-campur gitu ya. Iya. Oke, nah materi yang akan Teteh jelasin nanti di dalamnya itu ada kayak definisi atau pengertian, faktor-faktor, terus pencegahan dan juga penanganannya. Oke, kita mulai saja ya. Silakan. Nah, jadi definisi dari gastritis merupakan salah satu masalah kesehatan pada saluran pencernaan, di mana di sini itu terjadi suatu peradangan atau pendarahan pada mukosa lambung yang disebabkan oleh apa? Tahu nggak? Telat makan atau? Ya, betul. Salah satunya itu. Dan juga ada hal lain yang menyebabkan terjadinya gastritis tadi. Salah satunya yaitu karena adanya infeksi dari bakteri yang dapat menyebabkan borok lambung. Nah, namanya si bakteri ini yaitu Helicobacter pylori dan merupakan satu-satunya yang hidup di lambung itu tuh. Kita lanjut ya. Silakan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kambuhnya gastritis. Tadi Puji udah benar ya, salah satunya itu telat makan. Ya. Nah, kita dijelasin sedikit ya di sini, kita tambahin aja sebenarnya. Yang pertama yaitu tidak teratur dalam pola makan, benar. Terus sering terlambat dalam makan, kayak di loncat-loncat, kadang makan, kadang enggak, kayak gitu ya. Udah kayak gitu, suka mengkonsumsi makanan pedas, kayak asinan, cuka. Udah kayak gitu, suka kebiasaan merokok dan minum alkohol. Puji kan kemarin bilang ya, Puji kayak suka makanan pedas-pedas. Iya. Nah, itu salah satu penyebabnya juga. Lalu yang terakhir di sini ada karena terlalu menjaga penampilan. Jadi mengabaikan makan. Jadi kayak gitu nggak sih? Iya. Kayak gitu ya. Wajar kalau misalkan anak remaja emang rata-rata kayak gitu sih. Tapi kalau bisa pola makannya harus tetap dijaga 3 kali. Tapi kayak sedikit-sedikit tapi sering gitu lah ya. Jadi supaya enggak perih lambungnya kayak gitu. Sebelum dilanjut, apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada. Ya, Puji mengerti? Mengerti. Lanjut ya. Silakan lanjut. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pencegahan. Pencegahan di sini yang pertama yaitu makan dalam porsi kecil dan sering. Nah, kenapa kita makan harus dalam porsi kecil dan sering bagi penderita gastritis? Supaya si ususnya itu mencerna itu dengan rileks gitu ya, enggak kayak terburu-buru kayak gitu. Terus yang kedua yaitu makan makanan yang kaya akan buah dan sayuran, tapi harus ingat, harus hindari kayak makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang bersifat asam supaya gak mengiritasi lambung gitu ya, nggak perih gitu. Selanjutnya jangan merokok. Nah, kenapa jangan merokok? Karena kandungan nikotin dalam merokok ini dapat merangsang asam lambung keluar lebih banyak kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir di sini ada penanganan. Nah, gimana sih caranya penanganannya? Yaitu dengan cara
minum lebih dari atau lebih dari sama dengan 8 gelas sehari. Oke, terus istirahat yang cukup. Jadi harus diatur antara jam belajar, main, sambil istirahat gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak main, istirahatnya kurang gitu, jangan ya. Iya. Oke. Selanjutnya, hindari makanan pedas dan panas ya, tadi udah Tati jelasin ya. Selanjutnya, hindari stres. Nah, stres juga dapat memicu terjadinya kekambuhan gitu. Selain itu, hindari makanan berlemak tinggi, hindari minuman beralkohol dan juga Kafein. Iya. Udah kayak gitu, pola makannya harus teratur ya, yang udah tadi jelasin. Nah, sampai di sini Puji udah mengerti? Sampai sini saya mengerti. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, selanjutnya di sini tadi ya jangan meminum alkohol. Alkohol ini dapat mengiritasi dan mengkikis lapisan mukosa dalam lambung dan mengakibatkan pendarahan dalam lambungnya, kayak gitu ya. Bahaya gitu ya. Udah kayak gitu, jangan berbaring setelah makan. Nah, suka kayak gitu nggak sih setelah Sering makan? sih. Sering. Nah, kalau bisa harus ada jeda minimal 30 menit sampai 45 menit setelah makan, baru boleh tidur. Kalau misalnya kayak gitu nanti lambungnya kasihan kan ya. Udah kayak gitu, berolahraga secara teratur. Nah, berolahraga secara teratur ini dapat membantu aliran makanan melalui usus, jadi mempermudah proses pencernaan gitu lah ya. Udah kayak gitu, kurangi konsumsi makanan tinggi serat jika perut sering kembung ya. Jadi kalau misalnya Puji sering kembung kayak gitu ya, sering ngerasa nggak enak, jangan terlalu mengkonsumsi makanan tinggi serat kayak gitu. Nah, mungkin materinya ini sudah selesai. Dari semua pemaparan Teteh tadi, apa Puji mengerti? Saya mengerti. Mengerti. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Untuk saat ini tidak ada Tidak sepertinya. ada. Alhamdulillah. Nah, karena Puji tadi nggak ada ya, sudah mengerti. Coba sekarang Teteh mau tanya, kan tadi Teteh udah ngejelasin tuh dari mulai definisi sampai ke penanganan. Coba sebutin definisinya aja deh, definisi dari gastritis itu apa? Ya, gastritis adalah boroknya ya borok lambung yang terjadi jika telat makan. Ya, telat makan ya. Oke, jadi salah satunya yaitu karena telat makan dan juga disebabkan oleh infeksi dari bakteri yang kayak tadi ya. Nah, terus salah satu cara penanganannya aja deh. Apa? Cara penanganannya, minum kurang lebih 8 gelas air mineral, tidak tidur saat setelah makan, Ya. makan dengan pola yang teratur, sering tapi sedikit. Ya. Udah? Udah. Oke, nah semua jawabannya udah benar ya, kecuali tadi pas di definisi mungkin agak lupa sedikit nggak apa-apa. Nah, sebagai oleh-oleh nih, Teteh punya ini yang tadi Teteh udah sebutin, leaflet ya. Jadi nanti kalau misalkan Puji lupa, Puji bisa baca-baca lagi supaya nanti Puji bisa ngasih tahu ke keluarga atau apa gitu ya. Nah, ini. Terima kasih. Iya. Nah, untuk saat ini mungkin dicukupkan sampai segini gitu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya mungkin Teteh akan kesini lagi ya buat ngelakuin tindakan untuk menangani nyeri pada lambung. Kan Puji ngerasa suka nyeri ya? Suka nyeri dan melilit. Nah, jadi nanti Teteh mau menangani itu kayak misalkan relaksasi napas dalam dan lainnya ya. Kira-kira waktunya mau kapan? Besok bisa. Besok bisa. Jam berapa? Jam 10-an. Jam 10, tempatnya di? Sini lagi saja. Nah, ya, oke, baik kalau gitu kita akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.